sedih gitu loh, teman-teman pada jajan kita enggak, cuman bisa liatin aja. Tapi suka bekal nasi nggak? Ya kadang bakal bakal nasi. Terus teman nasinya gimana? Kalau punya uang beli di kantin jajan gorengan. Hmm. Pernah nggak Neng melihat teman Neng gitu ya, di saat Neng tidak punya uang, terus teman-teman pada jajan? Pernah. Pernah. Dan ini pun saya ketitipan amanah dari Pak Sarin Malaysia untuk dibagikan ke anak yatim dan ibu tunggal dan orang-orang yang membutuhkan. Neng mohon diterima. Alhamdulillah, makasih. Semoga itu bisa membantu biar bisa beli buku ya Neng ya. Mm-mm. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah di konten hari ini, Alhamdulillah saya sekarang mau ajakin berdialog gadis desa anak yatim yang katanya sejak usia berapa tahun ya, kurang jelas juga informasinya teman-teman. Dia itu ditinggalkan sama bapaknya gitu, dan sekarang pun dia tinggal sederhana dan prihatin gitu ya, untuk kebutuhan sehari-harinya itu kekurangan gitu teman-teman. Nah, dan saya pun sekarang mau menyusuli dia gitu katanya. Tadi sudah saya cari ke rumahnya, ternyata dianya lagi eh, nganterin makanan ke ibunya gitu yang sedang bertani di sawah gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, luar biasa ya. Di kampungnya si Neng gadis yatim ini benar-benar sejuk dan pemandangannya pun indah sekali gitu. Wah, ini ada si bapak teman-teman. Pak, mau di mana? Sawah. Sawah, ngiring langkung ya Pak. Luar biasa teman-teman. Pemandangannya itu indah sekali gitu ya. Wah, itu si Nengnya kayaknya teman-teman. Kita coba akan sapa gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Neng, lagi apa di sini? Habis dari sawah. Oh, habis dari sawah. Ya, Habis apa, Neng? habis nganterin makanan buat ibu. Oh, masalah teman-teman. Jadi Neng itu habis dari sawah. Jauh mungkin sawahnya ya. Lumayan. Terus sekarang di sini rehat dulu gitu. Boleh saya ganggu waktunya sebentar? Boleh. Benar. Iya. Sebelumnya saya mau titip ini dulu nih. Mic. Neng. Sekali lagi gimana kabarnya, Neng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Neng, Neng itu dengan Neng siapa namanya? Neng Kimas. Neng Kimas. Kimas apa? Ada kepanjangannya nggak? Kimas Yulianti. Kimas Yulianti. Kenapa nggak Ai? Hah? Gak tahu Oh gitu. Harusnya mah Ai, Neng. kenapa. Enggak deh. Bercanda ya, Neng ya. Neng itu berarti benar gitu abis nganterin makanan ke ibu Neng. Emang ibu Neng di sawah lagi apa? Lagi biasa. Apa? Itu apa namanya ya? Apa? Kerja. Hmm, jadi ibunya kerja. Emang bapaknya kemana? Udah gak ada. Udah nggak ada. Nggak ada kemana? Kerja atau kemana, Neng? Udah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti bapak Neng itu udah almarhum. Sejak usia berapa tahun Neng ditinggal sama bapak? Usia 11 tahun. 11 tahun. Dan sekarang? Umur 14 tahun. Oh, berarti udah 3 tahun yang lalu. Jadi teman-teman, Neng apa tadi? Neng Kimas. Neng Kimas ini ternyata salah satu gadis desa anak yatim yang tinggal sederhana di pelosok pedesaan gitu ya. Dan mungkin dia sekarang tinggal sama ibunya doang ya. Dan kehidupannya pun sungguh prihatin sekali.
Apalagi kan dia sekarang sudah tidak ada yang menafkahi ya Neng ya. Mm-mm. Gimana Neng rasanya hidup tanpa orang tua? Rasanya tuh hampa, sedih banget. Sedihnya kenapa? Ditinggal ayah. Oh, sedihnya ditinggal ayah. Mungkin Neng sedihnya itu kalau misalkan teman-teman dianterin sekolah sama bapaknya, Ya. sedangkan Neng enggak gitu. Terus gimana melihat teman-teman sama bapaknya bisa senyum-senyum bahagia, sedangkan Neng enggak gitu? Sedih ngelihatnya. Sedih. Temen masih punya ayah, sedangkan kita enggak. Terus sekarang Neng sekarang bisa ngapain aja gitu untuk ayah? Ngedoain. Ya, cuma Bisa. bisa doain aja. Jadi teman-teman, mungkin ibunya kerja tuh karena dia menjadi tulang punggung keluarga ya. Apalagi Neng itu sekarang masih sekolah ya. Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3. 3 apa? 3 MTS. Di mana sekolahnya, jauh nggak? Lumayan jauh. Berapa kilo kalau jalan kaki itu berapa jam? Kayaknya lama. Berapa jam? Nggak tahu. Belum nyoba jalan kaki. Oh, terus kalau ke sekolah suka sama siapa? Sama teman. Naik motor gitu? Iya. Terus bayar gitu Neng? Enggak. Oh enggak. Alhamdulillah berarti temennya baik gitu ya. Ada yang membantu Neng untuk berangkat sekolah ya. Karena kalau misalkan jalan kaki mah mungkin jauh banget ya. Neng cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter? Dokter apa? Dokter umum. Cinta? Oh, Bukan. dokter umum. Kan itu kalau misalkan mau jadi dokter itu harus kuliah dulu gitu. Emang Neng nanti ada biayanya gitu? Nggak tahu, mungkin nggak ada. Jadi Neng itu bingung mungkin ya. Pasti Neng memikirkan apakah saya tercapai cita-cita menjadi dokter atau enggak, mungkin seperti itu ya Neng ya. Tapi Neng sekarang mah berdoa, sholatnya jangan ditinggalin. Mudah-mudahan nanti ada yang membantu Neng bisa menguliahin Neng gitu. Ya, suka sholat nggak? Suka. Benar. Benar. Suka bolong? Ya, kalau lagi menstruasi. Lagi halangan suka Ya. bolong gitu. Sholatnya yang rajin ya Neng ya, karena misalkan kita meninggal itu nanti yang dihisab sholatnya dulu. Neng, dan jangan lupa kalau misalkan udah sholat bapaknya didoain, karena orang tua tuh mungkin butuh meskipun ayah udah nggak ada tapi ayah melihat Neng, jadi mantau Neng gitu, apakah Neng tuh jadi anak yang baik. Nah Neng tuh sekarang harus membuktikan ke orang tua gitu ya. Jadi gimana caranya Neng itu bisa bikin bahagia si mama ya Neng ya. Untuk kebutuhan sekolah sekarang suka dari mana? Dari ibu. Dari ibu. Terus ibunya hasil kerja apa? Kerja serabutan di sawah. Upahnya berapa? Kadang cuma dapat 35.000, 40.000. Itu pun kadang nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Oh, itu nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Terus untuk kebutuhan sekolah cukup? Kadang ada nggak cukupnya. Kenapa kok bisa nggak cukup? Di saat beras habis mungkin ya. Teman-teman, di saat beras habis mungkin dibeli beras ya. Iya. Terus kalau misalkan beras habis itu beli ya berarti? Beli nggak? Iya, beli juga. Oh beli. Berarti nggak punya sawah ya Neng ya? Nggak punya. Terus Neng kenapa kok kayak sedih itu? Sedih. Lihat ibu kerja. Kita gak bisa apa-apa. Gitu. Tapi Neng pernah nggak ke sekolah nggak bekal gitu? Pernah. Pernah. Terus gimana perasaan Neng saat sekolah nggak bekal? Sedih gitu. Masya Allah teman-teman, jadi si Nengnya ini dia sering tidak bekal ke sekolah ya. Tapi Neng masih tetap semangat ya. Biar cita-cita Neng kesampaiannya Neng ya. Lihat sini atuh Nengnya.
Jadi teman-teman, benar-benar gadis desa yatim ini prihatin sekali. Nah Neng, terus di saat Neng gak bakal sekolah, melihat orang lain jajan, gimana? Sedih gitu loh, teman-teman pada jajan, kita enggak, cuman bisa liatin aja. Tapi suka bekal nasi nggak? Ya kadang bakal bakal nasi. Terus teman nasinya gimana? Kalau punya uang beli di kantin jajan gorengan. Hmm. Paling kecil nih Neng ke sekolah bekal berapa? 5.000, 5.000. kadang 3.000. Sekolahnya sampai jam berapa? Itu dari pagi sampai jam berapa? Setengah 3. Sampai setengah 3 sore. Dari pagi bekal 5.000 sampai setengah 3 sore itu cukup. Kadang nggak cukup, tapi dicukup-cukupin aja. Pernah nggak Neng melihat temen Neng gitu ya, di saat Neng tidak punya uang, terus teman-teman pada jajan? Pernah? Pernah. Tapi temennya suka ngasih nggak? Ya, kadang ada yang ngasih, kadang enggak. Berarti teman-teman tuh ada yang baik, ada yang enggak juga ya Neng ya? Terus Neng merasain nggak, kok hidup saya tuh seperti ini, nggak kayak mereka gitu? Ngerasain sedih liatnya gitu. Sedih. Tapi Neng nggak bisa apa-apa ya, cukup melihatin aja ya. Semoga nanti kepedihan Neng menjadi perahnya Neng ya. Mudah-mudahan Neng nanti kedepannya menjadi anak yang sukses ya Neng ya, biar bisa mengangkat derajat orang tua ya Neng ya. Udah tuh jangan nangis terus, senyum-senyum. Masya Allah teman-teman, berarti gadis desa anak yatim ini benar-benar kehidupannya tuh prihatin sekali. Karena di saat ajak sama saya diajak ngobrol juga dia malah nangis teman-teman. Neng, sekarang mah yang sabar. Karena ayah juga pulang sama Allah. Kita kan diciptakan sama Allah. Pulang pun mungkin ke Allah juga. Nah, Neng sekarang mah sabar. Karena mungkin kita tidak bisa merubah takdir gitu ya. Mungkin takdir dari Allahnya Bapak Neng meninggal. Terus ya kita mau gimana? Bisa nggak bisa kita harus bisa gitu. Menerimain nasib ini gitu ya Neng ya. Nah kalau boleh tahu Neng itu anak keberapa? Anak terakhir, anak keempat. Dari berapa? Dari 4 bersaudara. Oh dari 4 bersaudara. Masih mending Neng ada kakak-kakak tuh. Mungkin Neng bisa dibantu gitu untuk kebutuhan Neng dari kakak. Mungkin seperti itu ya. Apalagi kan kakaknya mungkin udah ada yang kerja ya. Yang sabar Neng ya. Semoga ada hikmahnya di balik ini ya Neng ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang pun saya bingung, mau masuk sekolah, buku-buku udah pada habis, semua alat sekolah udah pada habis, rusak-rusak. Mau minta ibu pun saya ngerti, ibu cuman kerja serabutan. Jadi mungkin mau dari mana untuk beli itu ya? Emang biasanya harga buku itu berapa? Kadang ada yang 5.000, 3.000. Emang Neng suka belinya satuan atau kalau pakan? Ada pakan, kalau nggak ada uangnya cuman beli. Emang memerlukan buku berapa biji? 13. 13. Ya, pelajarannya banyak. Oh, jadi teman-teman 13 ya, 4. Kalau misalkan harganya 4.000 kali 10 pun udah 40.000. Jadi butuh uang 100.000 ya Neng ya. Itu pun nggak punya ya. Emang masuk sekolah berapa minggu lagi nih? 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Terus uang belum ada gitu. Terus gimana Neng itu? Bingung nggak? Iya bingung mau dari mana. Sabar ya Neng ya. Nah buat teman-teman juga nih yang mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk Neng Kimas. Neng Kimas, gadis desa anak yatim yang tinggal sederhana di pelosok pedesaan, bisa hubungi nomor saya, nomor admin di deskripsi atau komentar, nanti insya Allah saya akan balas gitu. Neng mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya ya Neng ya. Meskipun Neng itu bapak udah nggak ada, tapi mungkin masih banyak yang sayang ke Neng gitu ya.
biasanya kan anak perempuan itu dekatnya ke ayah gitu ya. Kalau ke ibu agak jauh mungkin ya Neng ya, nggak ke seogok ke ayah gitu lah, nggak semanja ke ayah ya. Pasti teman-teman, karena anak perempuan itu dekatnya ke ayah, kalau anak laki-laki Ibu. ke ibu. Betul. Neng yang sabar Neng ya. Dan ini pun saya ketitipan amanah dari Pak Sarin Malaysia untuk dibagikan ke anak yatim dan ibu tunggal dan orang-orang yang membutuhkan. Neng mohon diterima. Alhamdulillah, makasih. Iya, nanti semoga bermanfaat dan semoga itu bisa membantu biar bisa beli buku ya Neng ya. Neng, nanti jangan lupa Pak Sarin Malaysianya didoain. Semoga nanti Pak Sarin sekeluarga disehatkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan apa yang udah dikasih ke Neng digantikan sama Allah yang berlipat-lipat ganda ya Neng ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Neng, mungkin mohon maaf ini saya ganggu ya. Neng sekarang mau lanjut kemana? Mau pulang ke rumah. Oh mau pulang. Ya. Sekalian saya pun mau pulang gitu ya. Karena kan masa iya saya mau nginep di sini mah udah serem teman-teman. Ini teh bener-bener di tengah-tengah pesawahan tuh. Sekelilingnya itu sawah dan ke atasnya kebun gitu ya Neng ya. Jadi saya pun mau pulang. Neng, kalau mau pulang mah ya udah tuh. Hayo. Ya udah hayo. Nah, teman-teman, kiranya sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya. Dan ternyata betul teman-teman, di sini tuh ada gadis desa, anak yatim yang kehidupannya sungguh prihatin sekali. Tak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Sarin Malaysia yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk dibagikan ke anak yatim, ibu tunggal, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support sampai detik ini. Semoga teman-teman sekeluarga disehatkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan makin sukses ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kiranya sampai sini aja dulu. Bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Teguh Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.